You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Sing it up. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Salam, kita ketemu lagi dan kami percaya semua saudara dalam lindungan Tuhan dan tutupan darah Yesus. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar dengan judul Kerajaan Allah. Kerajaan Allah, atau kita boleh mengatakannya juga dengan kerajaan surga, itu juga sama seperti minggu lalu. Dalam minggu lalu saya menjelaskan cukup banyak panjang tentang istilah-istilah kerajaan Allah ini. Nah, baik saudara sekalian, sebelum kita mulai kita akan doa. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, Roh Kudus menghidupkan, Roh Kudus yang memberikan penjelasan, Roh Kudus yang urapi kami semua hamba-Mu dan kami yang dengar urapan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kerajaan Allah ini. Dan biarlah kami semuanya menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, amin saudara sekalian. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam part Injil bahwa tema Yesus, yang kita lihat di sini, pokok Tuhan Yesus dalam memberitakan Injil adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya akan bacakan dalam Lukas 4 ayat 43. Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi saudara sudah jelas bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Dia adalah firman menjadi manusia. Tujuan utama adalah menetapkan kerajaan Allah di bumi. Sebab Adam telah menyerahkan kerajaan Allah itu kepada kerajaan si iblis. Nah, saudara, artinya 2000 tahun yang lalu telah terjadi satu berita yang luar biasa, dan berita ini sangat menggembirakan bagi manusia, di mana manusia dapat dibebaskan. Jadi saudara, Injil Kerajaan Allah itu sudah dimulai ketika Yesus diantaranya mengusir setan. Tetapi kalau aku mengusir setan-setan dengan kuasa Roh Allah, itu menunjukkan bahwa Allah sudah mulai mendirikan kerajaannya dengan kuasanya di antara kalian. Jadi dari sini dikatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di atas saudara. Nah saudara, kerajaan Allah artinya kerajaan Allah atau kerajaan surga artinya adalah Tuhan memerintah dalam hidupmu. Nah, jadi saudara di sini bahwa Tuhan sudah memerintah dalam hidup saudara dengan kuasa Tuhan di antara kalian. Nah, akibat mendapatkan kerajaan Allah. Jadi saudara, mungkin kita akan punya pikiran, apa akibatnya kalau aku mendapatkan kerajaan Allah? Apa akibatnya kalau Tuhan memerintah dalam hidup aku ini? Nah saudara, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Yesus mengatakan, utamakanlah dalam hidupmu mencari supaya Tuhan memerintah dalam hidupmu. Jadi saudara, yang kau cari utama adalah supaya Tuhan memerintah di dalam hidupmu dan kebenarannya. Nah, akibatnya saudara,
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, semuanya itu apa semua itu tadi? Kalau sudah lihat dalam ayat yang berikut di atas dan ke bawah, sebetulnya itu adalah berkat. Maka semuanya berkat itu sandang, pangan, papan, makanan dan minuman dan rumah, dan termasuk apa yang kita butuhkan. Tuhan katakan apa tadi? Semuanya itu akan ditambahkan, bukan dikurangi. Jadi saudara, ketika saudara utamakan dahulu mencari kerajaan Allah, maka saudara, engkau dan saya akan diberkati. Jadi bukan cari dahulu, berkat dulu bukan. Jadi saya ulang lagi, bukan kita mencari berkat dulu, lalu ada kerajaan Allah, bukan. Maksudnya cari dulu supaya Tuhan memerintah dalam hidupmu. Nah, maka semuanya itu berkat yang kita butuhkan. Tuhan kan Maha tahu, Dia akan memberkati saudara. Nah, saudara sekalian, tujuan kerajaan Allah ini apa? Tujuannya nih. Tujuan kerajaan Allah adalah supaya kita nih hidup ini berguna. Hidup ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk sesama. Kita lihat, nah di sini saya mengutip gereja setempat, yaitu Sidang Jemaat Allah di Palembang, namanya Maranatha. Kita sudah membuat sebuah visi gereja lokal, gereja setempat. Jadi Maranatha sebagai keluarga Allah. Nah, jadi saudara, kita sudah menetapkan bahwa jemaat di sini, semua pemimpin sampai ke bawah, itu adalah keluarga Allah yang dikuduskan, kemudian yang diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Ketika mula-mula saya menyampaikan visi gereja lokal, maka waktu itu kita masih dalam perintisan, memang saya banyak diketawain, ya kan, kok jauh benar segala bangsa ini kan saudara, menjadi berkat bagi segala bangsa itu saya ambil dari Abraham. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari kampungnya, maka Tuhan katakan, kamu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Sedangkan Abraham tidak punya anak, ya kan tadi. Nah, jadi ketika dia mengatakan bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa, dan saya tahu Abraham itu menjadi ejekan, olokan. Nah, jadi saudara, benih yang ditabur kan menjadi gandum. Nah, jadi saudara, tujuan kerajaan Allah adalah seperti benih. Benih itu firman, yang ditaburkan itu menjadi gandum. Kalau kita taburkan ke tanah, kemudian biji sesawi menjadi pohon, menjadi berkat. Jadi biji sesawinya kecil, lama-lama dia disiram, lalu dia kena matahari dan yang lain. Nah saudara, lama-lama dia menemukan sumber mata air di dalam tanah, lalu menjadi pohon yang besar. Nah, di mana ada burung dan yang lain. Nah saudara, tujuan kerajaan Allah adalah supaya saudara menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi tujuan Tuhan adalah kalau Tuhan memerintah dalam hidupmu, hidup saudara menjadi berkat bagi manapun engkau berada. Nah, bangsa ini kita bisa ngambil yang agak jauh, bangsa Afrika mungkin nih, tapi kita lihat dalam kota dulu. Ya kan, bangsa di sini kan kita lihat di kota ini kan ada bangsa pemulung, ada bangsa narkoba, ada bangsa yang putus asa, ada bangsa yang tidak mendapatkan sukacita atau LGBT dan sebagainya. Nah, saudara, kita jangkau mereka yang tidak punya pengharapan ini. Nah, sebab Tuhan sudah memerintah dalam saudara dan saya. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana untuk saya mendapatkan kerajaan Allah ini? Tapi sebelumnya saudara, saya akan mundur sebentar. Kerajaan Allah itu adalah saudara dipelihara oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan memerintah dalam hidupmu, artinya saudara dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya di mana, itu Lukas 6 ayat 20. Dikatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin. Nah, jadi dikatakan oleh Yesus ini adalah
bahagia dalam Matius 5 juga ada, Lukas 6 juga ada. Berbahagialah kamu yang miskin. Jadi tidak dikatakan berbahagialah kamu yang kaya raya, kamu yang jadi konglomerat, ya kan ini. Tetapi dikatakan berbahagialah hai kamu yang miskin. Miskin ini apa miskin di sini? Miskin ini mungkin dia punya harta banyak, mungkin dia punya kedudukan hebat, tetapi dia miskin di hadapan Tuhan, artinya dia mau bergantung pada Tuhan. Jadi kalau orang miskin itu bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa menempatkan diri sebagai orang miskin, saudara jangan dalam Wahyu, di Wahyu kata begini, ada orang Kristen mengatakan, aku ini kaya, aku tidak butuh apa-apa, aku sudah hebat. Tapi kalau engkau baca dalam Wahyu dikatakan, sebetulnya engkau miskin, engkau telanjang, engkau tidak tahu bahwa engkau buta. Nah, jadi saudara sekalian, bahwa kita miskin di hadapan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Jadi zaman corona ini, saudara, ini sangat bagus, sangat tepat untuk kita bergantung kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Jadi saudara, walaupun ada apapun dalam keadaan seperti ini, kemudian masalah ekonomi lagi, nah kita mesti bergantung benar kepada Tuhan. Karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, saya berikan sedikit penjelasan. Orang miskin kalau di Israel itu dipelihara oleh dispensi Yahudi. Mereka ada kelompok itu. Nah, kalau di negara barat itu ada social security. Ya kan, nah saudara, yang miskin tadi itu yang tidak ada pekerjaan, ya kan, yang memang butuh bantuan, saudara itu dipelihara oleh negara. Nah, kalau kita dipelihara dan tahu dan mengenal kita dikasihi oleh Tuhan dan kuasanya, saudara, artinya saudara sudah mempunyai kerajaan Allah. Nah, kami inginkan adalah semua saudara yang dengar dalam Maranatha Bible Study ini, saudara biarlah kita semua mempunyai kerajaan Allah. Dengan catatan bahwa kita adalah miskin di hadapan Tuhan dan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Dan memang itu kenyataan, saudara. Kalau kita lihat lagi, baru tadi di Hong Kong ada orang kaya, kalau saya tidak salah itu namanya Lee Ka-shing, umurnya 92 tahun, dan dia sudah agak sakit-sakitan. Lalu saudara, waktu saya melihat kutipan-kutipannya, dia bisa beli apapun ini, dia bisa beli. Saudara, dia kaya luar biasa. Tetapi apa saudara yang dia tulis? Saya belum membuat apa-apa untuk Tuhan. Nah, jadi saudara, dia menurut saya ini dalam menjelang kematian mungkin, ya kan, dalam hari tua ini, baru dia sadari bahwa dia sebetulnya miskin. Dia belum bisa buat apa-apa untuk Tuhan. Nah, jadi saudara, bukan berarti harta benda itu tidak penting, itu penting, tetapi hal itu tidak menjamin bahwa kita akan memiliki kerajaan Allah. Nah, saudara, ada 7 langkah bagaimana untuk kita mendapatkan kerajaan Allah ini atau kerajaan surga. Saya percaya saudara pengen dan ingin mendapatkan kerajaan Allah itu atau kerajaan surga. Saudara, ada 7 langkah di sini. Yang langkah pertama, saudara perlu bertobat. Apa artinya bertobat di sini nih? Ya kan, apa artinya? Nah, saudara, saya mengutip dalam Matius 18:3, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sebetul-betulnya, jika kamu tidak bertobat dan maksudnya itu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu saya ngambil kutipan lagi yang lain di sini, ya kan, dalam TSI. Nah, lalu Yesus berkata, yang kukatakan ini benar, kalau kamu masing-masing tidak bertobat dari sifatmu yang suka mementingkan diri sendiri dan menjadi rendah hati seperti anak-anak, kamu tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. Nah, jadi saudara, kita perlu bertobat dari sifat yang lama.
Nah itu namanya bertobat. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan change of heart. Jadi artinya hati ini ada perubahan. Nah, jadi langkah pertama adalah saudara hatimu dulu yang bertobat. Ini saudara hatimu, pikiranmu, ya kan ini yang perlu kita bertobat. Lalu kita seperti anak kecil, tidak suka mementingkan dirinya sendiri. Tapi kalau saudara ikut Tuhan, masih mementingkan diri sendiri, saudara perlu kita koreksi. Nah ini langkah pertama ini. Ini baru langkah pertama, kita perlu bertobat. Langkah kedua, hanya mengasihi Yesus. Hanya mengasihi Yesus artinya saudara mencintai Tuhan 100%. Bukan begini, 80% aku cinta Tuhan, 20% aku cinta dunia, bukan. Atau 99% aku cinta Tuhan, 1% aku cinta dunia, juga tidak bisa. Karena apa? Karena 1% ini lama-lama bisa jadi 2%. Lama-lama semakin besar. Saudara, ketika engkau ikut Tuhan, apakah engkau bisa mencintai Tuhan 100%? Saya jawab ini saya ini. Ketika saya terima Tuhan, saya belum bisa mencintai Tuhan 100%, belum bisa. Ya kan bahkan saya berani katakan, saya mencintai Tuhan hanya 20%. Dan 80% saya cinta harta, saya cinta duit, saya cinta dunia ini. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan, Tuhan minta saya 100%. Nah lalu saya coba usaha ini dengan cara saya. Ternyata tidak berhasil. Caranya adalah saudara serahkan hatimu. Saya katakan akhirnya Tuhan saya serahkan hati saya serahkan, saya minta Tuhan yang bekerja. Bagaimana caranya saya tidak tahu, sehingga saya mau adalah supaya hati ini hanya mencintai Tuhan Yesus. Bahkan nyawa sendiri pun tidak dikasih. Nah saudara kita lihat di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, 100%. Dan dengan segenap jiwamu. Dalam jiwa ini pun kita mengasihi Tuhan. Dan kemudian dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini saudara, yang kedua, langkah kedua adalah untuk saudara mendapatkan kerajaan Allah, saudara coba minta sama Tuhan, minta Roh Kudus supaya saudara bisa mengasihi Tuhan. Ini bukan perbuatanmu, bukan usahamu, saudara hanya minta, hanya ngomong. Karena pada hari ini adalah masih kasih karunia Tuhan. Engkau diberikan secara cuma-cuma. Yang ketiga, kita harus, ini saya katakan harus ini nih, dilahirkan kembali. Karena saudara kita lihat, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sebetul-betulnya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat apa? Kerajaan Allah. Saudara, di sini adalah dimintakan lahir kembali. Dilahirkan kembali artinya menerima Tuhan Yesus. Jadi saudara dilahirkan kembali adalah menerima Tuhan Yesus dan akhirnya saudara dibaptis air. Baru-baru tadi saya dapat pertanyaan dari sepupu saya yang ada di, ya kebetulan dia jauh, dia ada di San Francisco. Dia tanya saya, dia mempunyai cucu laki-laki, sudah umurnya 17 tahun, dan cucunya sudah menerima Tuhan Yesus. Lalu cucunya mengatakan begini, dia tidak mau dibaptis air, dia bilang itu. Lalu yang sepupu saya ini tanya saya, apakah bisa dia menerima Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mau dibaptis air? Saya jawab, karena kondisi kamu bisa dibaptis, karena kondisi ini kan, kondisi kamu bisa dibaptis, saya bilang kenapa tidak dibaptis dengan air? Di sana kan ada pendeta kan? Nah jadi saudara kita lihat di sini, dalam Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Artinya, kalau dia tidak dilahirkan kembali dari firman. Saudara, kalau engkau masih ingat, ini adalah Maranatha Bible Study yang nomor 1. Waktu nomor 1 saya katakan begini, saudara bertobat, saudara dilahirkan kembali karena firman yang engkau baca. Firman itu dihidupkan oleh roh, dan lalu oleh Roh Kudus. Nah, saya ulang lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia ini bukan kamu pribadi, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan jadi saudara, syarat ketiga adalah saudara perlu dilahirkan kembali. Bukan dengan pelayanan itu penting gitu kan. Yang keempat, nah ini pun bukan usaha manusia, bukan. Ya kan saudara diselamatkan bukan karena usahamu. Nah kita lihat di sini. Sebab karena kasih karunia, karena pemberian. Sebetulnya kita tidak layak. Upah kita adalah maut, upah kita adalah masuk neraka. Karena kita manusia berdosa. Tetapi oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Artinya, saya diselamatkan oleh iman ketika saya membaca firman. Ketika saya dengar pendeta atau kawan saya yang lain mengatakan dan dia mengutip firman, maka firman itu saya terima. Jadi saudara, ketika saya katakan ini, saya kutip firman, artinya Tuhan sedang berbicara pada saudara, dan kalau engkau terima, itu adalah iman. Jadi kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Jadi saudara, hari ini adalah saudara diselamatkan, siapapun di muka bumi ini nih, dosa apapun, engkau bisa diselamatkan, dan Tuhan akan mengampuni engkau, saudara. Kalau engkau percaya akan firman Tuhan yang telah engkau dengar atau yang akan engkau dengar. Nah lalu yang kelima, saudara dalam kerajaan Allah ini, engkau harus tumbuh. Ya kan, nggak ada begini, oh zaman corona ini, pandemi ini, sudah 4 bulan, 5 bulan, iman aku tidak tumbuh. Ya kan, kerohanian aku tidak tumbuh, aku santai-santai, aku mantap-mantap. Itu nggak ada saudara. Ada sebuah pohon, engkau tanam, pohon itu mesti tumbuh dalam 4 bulan, 5 bulan. Tidak mungkin pohon itu mantap, itu tidak mungkin. Ini saudara kalau dia katakan mantap, aku stabil, artinya tidak tumbuh. Nah yang kelima ini. Jadi saudara, kita mesti tumbuh. Saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan peroleh keselamatan. Artinya begini, saudara, ketika saudara pindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, ya kan kita terima Tuhan Yesus, ketika engkau pindah, walaupun umurmu sudah mungkin 50, mungkin 60, mungkin 20 tahun nih, tapi engkau pindah, maka saudara dalam alam roh, dalam rohanimu, saudara adalah rohani masih bayi. Nah ini dia ini perlu susu. Susu yaitu firman Tuhan dan jangan yang terlalu keras. Tetapi akhirnya si bayi ini pelan-pelan menjadi anak. Lalu umurnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus bertumbuh ini nih. Sampai dia dewasa. Jadi saudara, ketika saudara mendapatkan kerajaan Allah, ketika Tuhan memerintah dalam hidupmu, engkau mesti bertumbuh, bisa katakan amin. Jangan anak-anak terus, ya kan? Tuhan itu akan bertumbuh dalam hidup saudara. Nah, kita lihat yang nomor 6. Maka di samping bertumbuh, engkau dan saya mesti terjadi perubahan. Engkau mesti berubah. Jangan begini, dulu aku beginilah, sudah sekian tahun, ya kan, dulu aku suka bohong,
ini sudah 40 tahun aku ikut Tuhan, masih tetap bohong, itu tidak bisa. Itu artinya tidak tumbuh dan tidak berbuah. Nah, tetapi saudara, buah Roh Kudusnya lah adanya kasih. Apa itu kasih itu? Ya kan? Saudara melayani dengan kasih. Ya kan? Saudara melayani ikut Tuhan dengan sukacita. Tidak ada paksaan kok. Ya kan? Ketika engkau melayani, engkau juga mendapatkan damai sejahtera, adanya kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ini buah. Nah, saudara, saya masuk lagi ayat yang ke-23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, namanya buah, buah itu adalah ada benih yang ditaburkan ke dalam tanah, lalu benih itu pelan-pelan tumbuh karena disiram dengan air. Ya kan, ada matahari. Ya kan, benih itu pelan-pelan tumbuh kecil begini. Kena matahari, dia ini kan tentunya kepanasan. Dia tidak bisa mengatakan, Pak, tolong pindah. Ya kan, aku mau pindah tempat lain supaya aku jangan kepanasan. Lalu dipayungi atau bawa benih tadi itu ke dalam pot, lalu taruh di dalam gedung yang ada AC. Saudara, dia akan jadi bonsai. Nah, saudara, benih itu saudara mesti bertumbuh pelan-pelan. Ada matahari, ada terik panas, ada gesekan, dan sebagainya. Pada hari ini nih ada masalah yang sangat ditakutkan oleh manusia, ada teror pandemi corona. Nah, ini kalau menurut saya bagus, ya kan, ini menjadi gesekan, tekanan bagi saudara. Nah, ini kita diminta oleh Tuhan untuk bertumbuh. Nah, ketika ini benih tadi pelan-pelan, tambah lama tambah besar, akhirnya benih itu menjadi pohon dan tidak perlu disiram air lagi. Kenapa? Sebab pohon itu telah menemukan sumber mata air di dalam bumi. Di dalam bumi ini dia menemukan sumber mata air. Ketika engkau menemukan sumber mata air, yaitu Yesus, Yesus katakan, akulah sumber air itu. Yesus katakan, akulah sumber terang itu. Saudara, kita mendapatkan sumber ini dalam Mazmur 1, maka pohon itu akan menghasilkan buah. Dalam keadaan kemarau, ada buah, keadaan kering, ada buah, keadaan hujan, ada buah. Jadi artinya, keadaan apapun yang kau alami, ya kan, keadaan pandemi begini, dapat tekanan, mungkin kecewa, mungkin segala macam, saudara tetap berbuah, bisa katakan amin. Nah, buah itu bukan karena dia yang mau, karena dia tumbuh sendiri. Nah, saudara, yang ketujuh, hidup kita ini harus menjadi berkat karena Tuhan memerintah. Saya ulang lagi, karena Tuhan memerintah dalam hidupmu, hidupmu menjadi berkat bagi yang lain. Dulu, yang memerintah dalam hidup kita bukan Tuhan, yaitu hantu, iblis. Iblis yang memerintah kita, iblis yang mendominasi pikiranmu, iblis yang mengendalikan uangmu, iblis pun yang mengendalikan tangan, mulut kita. Kalau iblis katakan, kamu bohong ya, dia bohong, kita bohong. Iblis katakan, ayo kamu main judi ya, tangan ini ya, ayo kaki kamu melangkah ke tempat yang dosa. Saudara, engkau hanya ngomong iya, karena engkau adalah hamba dosa. Tetapi ketika kita pindah, maka bos kita yaitu Tuhan. Jadi yang memerintah dalam hidupmu adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan memerintah dalam hidupmu, saya percaya saudara dan saya menjadi berkat. Nah, kita baca di sini Galatia 6 ayat 2. Hendaklah setiap kita saling saudara. Jangan begini, aku mau terima berkat, aku mau terima bantuan, aku mau menerima dikasih. Tidak bisa, bukan model gitu. Ini saling tolong menolong. Saudara ditolong dan kita juga mau menolong yang lain. Hendaklah setiap kita, saudara perhatikan ini, setiap kita bukan sebagian. Kita saling, artinya ada dua pihak, tolong menolong. Untuk apa? Untuk meringankan beban saudara-saudari kita seiman.
yang mengalami kelemahan. Jadi kalau ada jemaat yang seiman, saudara, apalagi satu gereja yang sakit, kan saudara perlu kita bantu, perlu kita lihat, lalu kita apa yang kita bisa buat, atau kesusahan. Dengan demikian, kita mentaati hukum kasih yang diberikan oleh Kristus. Saya ulang lagi di sini, ayat yang ketujuh, Galatia 6 ayat 2, hendaklah masing-masing, saya ulangi lagi, hendaklah setiap kita saling tolong-menolong untuk meringankan beban saudara-saudari kita seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita mentaati hukum kasih yang diberikan oleh Kristus. Nah itu Galatia 6 ayat 2 yang saya ambil dalam terjemahan sederhana. Saudara, tanpa diminta sebetulnya, kalau ada saudara kita seiman yang susah, saudara perlu kita tolong. Apalagi yang mengalami kesusahan itu adalah orang tua, ya kan? Nah, saudara, dalam pandemi ini saya melihat ada beberapa, ya kan, yang tua-tua yang lansia atau lanjut usianya perlu ditolong mereka ini nih. Nah, jadi saudara sekalian, nah misi sebagai penutup, misi kerajaan Allah apa itu? Ya kan misinya. Misi itu artinya tugas yang diemban. Misi artinya tugas yang diemban. Jadi kerajaan Allah itu mempunyai tugas yang diemban yang mesti kita lakukan. Kebetulan saudara, saya akan ngutip misi Gereja Sidang Jemaat Allah. Misi Gereja Sidang Jemaat Allah ini berlaku untuk di Indonesia, berlaku juga untuk di Portugal, berlaku juga untuk di Senegal, di Kamerun, di Iran, di negara-negara yang lain, di Jepang, ya kan, di Korea, dan lain-lain. Ini adalah misi daripada denominasi Assembly of God dengan bahasa mereka yang masing-masing. Kalau ada sidang jemaat Allah di Portugal, mereka dengan bahasa Portugis. Kemudian ada yang ada di Senegal, di Afrika, dengan bahasa Afrika. Ada di Jepang dengan bahasa Jepang. Nah, ini saya kutip dalam bahasa Indonesia. Jadi tugas yang diemban oleh Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di muka bumi ini, terdapat hampir 200 negara, yaitu menyelamatkan yang terhilang. Nah, inilah misi. Inilah misi kerajaan Allah, tugas yang diemban. Saudara sebetulnya mempunyai tugas menyelamatkan yang terhilang. Bisa katakan amin. Bukankah ini suatu tugas yang mulia? Saudara, Tuhan tidak memakai batu, Tuhan tidak memakai hewan untuk menyelamatkan yang hilang. Tapi Tuhan memakai saudara yang lihat dalam Maranatha Bible Study ini. Saudara, Tuhan memakai saudara, bisa katakan amin. Bisakah engkau katakan, Tuhan, utuslah aku siap untuk diutus, aku siap untuk menyelamatkan yang terhilang. Yang terhilang itu ada di mana? Saudara tidak usah jauh-jauh, di depan rumahmu ada, ya kan, di belakang rumahmu ada, di kanan ada, di kiri ada. Saudara, di dekat kampungmu jangan engkau ajak ributan, ya kan, di depan ini ajak tetangga ajak ributan. Bukan, kita menyelamatkan mereka yang terhilang. Di mana? Di kantormu. Karena saudara, kalau ibu-ibunya suka ke pasar, disitulah engkau bisa menyelamatkan mereka yang terhilang. Lalu, apakah cukup kita menyelamatkan yang terhilang? Tidak. Yang kedua, dimuridkan. Saudara, kalau saya perhatikan dalam diagram yang saya sudah pernah buat, kau bisa lihat, ketika kita pindah, kita pelan-pelan menjadi dewasa. Nah, kalau kita dewasa, saudara, engkau akan menikah. Engkau akan menikah dan punya anak. Nah, saudara, itu namanya memuridkan. Harapan kami adalah, saudara bisa memuridkan karena engkau ada teladan.
Ya kan, kenapa hari ini banyak orang Kristen tidak ada murid dan tidak bisa memuridkan? Jawabannya sederhana, karena dia tidak menjadi teladan. Oh itu bapak itu ya ampun bapak itu aku baru tahu. Ya tukang nipu umpama tadi kan. Saudara, dia akan ngomong, ya kapan dia itu mati cepat ini kan. Tetapi kalau engkau jadi berkat saudara, ketika dia meninggal, oh bapak inilah yang ngubah aku. Kan? Dia ingat bapak inilah yang ngubah aku. Bapak inilah ibu ini yang mengubah aku, memuridkan. Saudara, tidak cukup hanya memuridkan, tapi engkau perlu membangun. Ya kan saudara, membangun jemaat Tuhan. Jadi membangun gereja Tuhan, engkau mendirikan gereja Tuhan berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan pikiran manusia, bukan berdasarkan keinginan manusia. Saudara, jangan itu menjadi gereja-gerejaan itu. Nah, membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Hari ini, saudara bisa melayani seluruh dunia hari ini. Kenapa? Cukup dengan HP-mu, ya kan? Saudara, kami melatih saudara terus ini dengan pelatihan Zoom, pelatihan bagaimana mempergunakan Alkitab digital, ini terus untuk engkau diperlengkapi supaya saudara melayani seluruh dunia. Jadi ada kawanmu yang ada di ujung sana, mungkin bukan kawan nih saudara, ya kan? Engkau taruh firman Tuhan atau makalah atau video ini, saudara taruh aja ke dalam IG-mu, dalam Facebook-mu, di dalam apapun, engkau bisa promokan. Bukankah ini suatu melayani dunia dengan belas kasihan? Saya ulang lagi. Jadi tugas yang diemban bagi saudara dan saya, kerajaan Allah, memerintah dalam hidupmu, kebetulan diambil oleh misi gereja sidang jemaat Allah yang ada di seluruh muka bumi, menyelamatkan yang terhilang, memuridkan, dan membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Saya minta coba kita baca lagi sama-sama ya. Saya minta saudara membacanya di rumah masing-masing. 2, 3. Menyelamatkan yang terhilang, memuridkan, dan membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini saudara sekalian, saudara yang melihat tayangan Bible Study atau pendalaman Alkitab, kalau ada nita saudara yang melihat ini dan saudara mau menerima Tuhan Yesus, saudara mau supaya kerajaan Allah memerintah dalam hidupmu, supaya kerajaan surga memerintah dalam hidupmu. Jadi hidup saudara diperintah oleh Tuhan dalam suasana surga, ada damai sejahtera. Kami mau berdoa untuk saudara. Yang kedua, kami mau berdoa untuk saudara supaya saudara semakin dikuatkan. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami yang mau menerima Yesus. Saudara, engkau terima Tuhan dan ikuti langkah-langkah tadi itu, dan saudara dengan pelan, dengan mantap, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, dan biarlah Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang lain, supaya kami dikuatkan terus dalam keadaan seperti apapun, dengan keadaan sukacita, dan kami tetap bertumbuh dan berbuah, hingga hidup kami menjadi berkat bagi segala bangsa, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami dalam jemaat-Mu, dalam gereja setempat, Maranatha, sebagai keluarga Allah yang dikuduskan dan diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Ya, hidup kami Tuhan menjadi berkat.
Terima kasih Tuhan, dan kami lepaskan ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara sekalian, biarlah Engkau terima sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus menjadi bagian saudara dan saya, supaya kami hidup ini menjadi berkat bagi orang lain, dan kami dapat mengubah orang lain keserupaan dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat ini. Saudara yang terima katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati, dan jangan lupa kita ketemu lagi pada online pada hari Minggu. Kami tunggu saudara. Terima kasih, Tuhan berkati.